teman-teman, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, kali ini saya berada di kawasan BSD, tepatnya di Resto The Lift. Wah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan pelaku bisnis properti. Beliau adalah kontraktor. Please welcome Bapak Rukamto. Halo Pak Rukamto. Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Selamat menyaksikan. Selamat malam. Selamat malam. Wah, thank you Pak buat waktunya nih, dan tempatnya keren banget nih, bagus banget nih. Terima kasih. Wow, denger-denger ini bisnis Bapak juga nih. Wah. Bagian daripada teman-teman lah bisnis Bagian ini. dari teman-teman ya. Oke, nah Pak Rukamto kan ini termasuk orang yang fokus di bidang properti, membangun, kontraktor ya Pak ya. Nah, boleh dijelasin nggak Pak? Boleh di-sharing Pak, gimana nih awal mulanya Bapak bisa masuk ke dunia bisnis kontraktor ini Pak? Jadi kalau boleh cerita, saya tamat dari Parayangan Arsitek tahun 90. Tahun 90. Jadi saya masuk Jakarta tahun 91 awal. 91 awal. Jadi saya cuma setahun kerja di satu kontraktor namanya PT Trik Rumantir Utama. Dan tahun berikutnya saya coba usaha sendiri. Cepet banget ya Pak begitu. langsung mulai bisnis semua. Mantap Pak. Ya, terus gimana Pak? Mulai bisnis sendiri? Yes. Apa tuh? Ingat Pak, dapat job apa tuh waktu itu? Jadi dulu pertama kali saya pernah mengerjakan satu showroom di Cibinong. Iya. Indogift Cuan Hari Indah. Jadi satu showroom yang mengerjakan patung-patung kecil, joint venture antara Salim dengan Taiwan. Ya. Itu pertama kali job yang saya kerjakan, cukup besar, dapat untung lumayan. Nah, dari sanalah kita ada modal kapital sedikit. Walaupun jujur ngomong, saya pinjam sama orang tua saya di zaman itu, minta modal 25 juta rupiah. Zaman itu. Zaman tahun berapa itu? Tahun berapa Pak? 91? 92? 91 ya. 90-an kerja. Iya. Setahun. Tahun kerja. Nah, itu keluar. Pas keluar langsung punya bisnis lagi. Yes. Wah. Ya, lepas dari itu ya pasang surut lah, kerja rumah tangga rugi. Yang saya alamin. Oke. Tapi itu langsungnya banyak kenalan, banyak network yang akhirnya ini showroom. Di awal sih ya dengan dari Parayangan tentu Bandung tentu limited kenalan lah. Iya. Dengan jalannya waktu kita coba bergaul lah. Dari satu mulut ke mulut lah kita mulai dikenal orang lah. Ya, saya sangat appreciate ya dengan Sinar Mas. Sama Sinar Mas. Ya. Hari ini saya seperti ini semua juga berkat Sinar Mas. Mohon maaf buat teman-teman Agung Sudayu dan Podomoro. Saya pun juga kerja buat mereka, tapi di awal dari mereka lah saya seperti ini. Kayak momentumnya dapat dari situ Pak ya. Jadi pasang surut jujur ngomong saya ini kontraktor interior bank. Interior bank juga. Di zaman booming bank. Ya. Tahun 92, 93, 94 saya kerjain Bank Umum Servitia, saya kerjain Bank Tamara, saya kerjain Bank Harda, Bun, saya juga pernah kerja. Wow, jadi nggak cuma properti, bank juga, ini juga. Dulu ya? Interior bank. Interior bank, Ya, awalnya ya, interior bank. itu. Iya. Berarti dapat bunga terus ya Pak? Bukan, jadi kita mah sebagai kontraktor doang. Iya, kontraktor doang ya. Jadi semua ya Pak, dari kantornya, terus udah office dan lain-lain. Ya, beginning from, ya jadi semuanya. Berangkat dari kerjaan bank dengan ruko yang direnovasi, jadi kantor bank, tampak depan, furniture, arsitektur work, dan MEP kita kerjain waktu itu ya. Nah Pak, waktu itu jadi udah mulai bangun PT sendiri atau masih sendiri aja nih Pak? Saya pokoknya sejak tahun 91 sudah sendiri. 91 udah sendiri? Sendiri. Ya? Wah, luar biasa.
Mantap tuh. Nah, Pak, apa nih yang menjadi strong point sehingga banyak sekali orang-orang yang tadi menggunakan jasa Bapak sebagai kontraktor? Kan pasti banyak saingan dan lain-lain nih. Yang saya coba terapkan adalah to be tolerance. To be tolerance. Dalam Ya. apa nih? Harga? Everything. Everything. Ya. Dalam setiap game, tidak semua harus untung. Wah, ini dalam nih. Sometimes we win, sometimes we lose. Iya. Yang penting kita pokoknya adalah rutin roda berputar. Itu game saya. Oh, dapat putar dalam arti dapat job. Dapat job. Kan kita punya anak buah begitu lumayan banyak lah. Ya. Iya. Jadi even tidak ada kerja pun yang saya lakuin di zaman-zaman COVID ini tetap saya pertahankan semaksimal yang saya bisa. Semaksimal yang bisa ya. Artinya saya loss. Walaupun loss gitu ya. Ya. Tapi dengan adanya bergerak, ada job, Ya. Kita lebih ada siap. peluang lagi ya, Pak ya? Kita lebih siap. Lebih siap ya. Lebih siap untuk menghadapi apapun. Kan anak buah masih stay semua. Dengan segala macam loyalty-nya, stay semua. Waktu sepi ya saya loss. Iya. Loss-nya lumayan kok. Loss lumayan ya, karena ini bisnis jasa juga Ya, ya, Pak ya. kan Bisa biasa. dibilang. Iya. Ya. Cuma Iya. tukang Iya. semua kita take care dengan yang buat mereka bisa bertahan hidup lah. Pak, waktu mengalami loss gitu kan artinya mengalami keterpurukan dong ya. Ya. Nah, bagaimana tuh Pak sikap dan mental Bapak, respon Bapak sehingga bisa bangkit lagi? Tidak. Setiap game tuh pasti loss. Jadi yang paling penting dalam hidup ini, mohon maaf ya teman-teman, duit penting, tapi duit bukan segalanya. Oh, Yang penting hati. ini hati. Ya. Karena kalau ngomong hati itu ya tidak dibayar orang pun ya sudah, kalau hati kita tulus ya sudah, jangan dipikirin. Wah, Paling ini ya tidur dia. lebih awal aja. Tidur lebih cepat, minum whisky agak banyak kan, blek tidur. Jangan terlalu dipikirin. Let it go. Ya, let it go. Itu paling penting. Iya. Karena Nggak jadi penyakit juga Pak yes. ya? Itu baru penting nggak jadi penyakit. Iya. Duit tak bisa cari lagi Yes, gitu ya. rezeki semua di tangan Tuhan. Wah, Kan? ini Saya sih bukan yang beragama banget, tapi Iya. saya percaya semua itu adalah just game we play. jadi waktu saya mengalami loss, bangkit lagi, mulai dari awal lagi, saya kata gitu Pak. Terus Puji Tuhan, saya sih terus terang belum pernah loss habis-habisan. Ya, saya berusaha untuk menginvestasikan saya punya bisnis di beberapa tempat. diversifikasi Ya, gitu di beberapa tempat saya punya ada hotel, Wah, hotel juga. Wah. ada resto, ada trade center. Ada trade center. Zaman booming trade center. Wah. Sekarang sudah berat sih trade center itu. Jadi ya sehingga ya gamenya adalah ya kalau bisa ya intinya yang saya punya perusahaan bisa survive sendirinya ya, saya tidak terlalu tergantung dengan perusahaan saya dan kontraktor saya ini. Iya. Jadi bikin pasif income lah Pak ya dari Ya, bisnis ini, Pak ya. itu kira-kira game saya. Sehingga yang kontraktor ini ya adalah ya kalau boleh saya ngomong ya milik sama-sama termasuk karyawan saya lah. Tukang-tukang saya juga punya. Oke. Sehingga saya selalu sangat marah tukang-tukang lama saya kalau tidak ada kontribusi yang maksimal, saya bisa marah-marah dan maki-maki. Oh, iya. Karena saya anggap mereka adalah part of the game saya punya Part of the game, ya. perusahaan. Pak, apa project terbesar yang Bapak pernah handle Pak? Sehingga wow momentumnya dapat banget. Bukan momentum ya, itu just flow by the game. Flow by the game. Di zaman pertama kali saya pernah mengerjakan satu proyek besar di zaman tahun itu mungkin sebelum kerusuhan 98, saya mengerjakan satu servis apartemen di Kerawang untuk furniture ya ini ya. Untuk furniture sebenarnya. Ya. Jadi hotel pertama yang saya kerjakan itu di Kerawang. Nah, jadi joint venture Sinarmas sama Jepang. Itu the first time saya pernah get kerjaan besar. Itu ada cerita. Jadi kerjaan kan join Jepang sama lokal. Iya, Jadi dibagi dua. Iya. Separuh lokal, separuh Jepang. Jepang. Jadi at the end of the work, Jepangnya ternyata calo. Oh. Jadi Iya, ya saya bantu menyelesaikan kerjaan Jepangnya. Jadi boleh bilang sebagai teman itu ya hampir semua saya yang kerja furniture-nya. Oke, itu ya. Dan kebetulan konsepnya konsep Bali.
Dan kebetulan saya lahir di Bali. Waduh, pas jadi ya, Pak ya? aksesoris saya bantu teman-teman Iya. untuk hunting ke Bali. Ya, saya datengin lah teman-teman saya lama saya di Bali yang tukang sculpture, Iya. pengepul lukisan, Iya, di Pasar iya. Kumbasari ya. Mereka dari sana sumbernya pertama kali ya. Itu Jadi, sih kira-kira. Bisa dibilang Bapak menjadi problem solver nih waktu itu. Bukan. Jadi setiap game manusia Iya. itu kalau bisa hidup ini meaningful. Meaningful ini nih, iya. Ya, itu the point yang paling saya pegang dan saya selalu ngomong sama anak-anak saya, meaningful. Jangan orang nggak meaningful. Iya. Duit penting, Duit tapi duit bukan segalanya. Yes, tapi Ya, meaningful tadi meaningful ya, tadi yang paling penting. mempunyai impact buat Ya. orang lain juga. Jadi kalau misalnya Tuhan menciptakan kita, kalau bisa berarti kan bangganya Tuhan menciptakan kita. Iya. Itu yang selalu saya pegang dalam hidup saya. Wow, luar biasa. Pak, kalau ini kan Bapak di bidang kontraktor, di bidang hotel juga, trade center, resto, dan lain-lain. Nah, kedepannya apa nih Pak? Planning kedepannya Pak? Saya punya mimpi. Saya ingin punya dua hal yang saya masih mimpi. Apa tuh? Satu rumah jompo, satu lagi rumah sakit. Dua itu yang saya masih mimpi. Nggak pengen bangun apartemen, tapi saya pengen dua itu kira-kira. Ini mulia banget nih Pak. Bukan nih. mulia, tetap ujung-ujungnya ada profit, Yes. tapi kan dikembalikan buat subsidi silang. Saya maunya itu. Bermanfaat tadi, meaningful Yes. tadi nih Pak ya. Rumah jompo dan juga rumah sakit. Apa? Kenapa Bapak pengen ini Pak? Dua hal ini. Jadi kalau rumah jompo, saya berpikir ya saya ini umur 55 tahun. Mungkin untuk 70 tahun teman-teman saya perlu tempat buat kumpul-kumpul kan? Ngumpul lagi. Buat ketawa-ketawa. Iya. Itu penting. Walaupun Iya, sudah iya. setengah-setengah pikun. Iya. Mungkin konsepnya apa nih? Siapa tahu yang nonton bisa ikutan invest. Itu kira-kira. Iya. Satu. Iya. Kalau rumah sakit, ya intinya saya berpikirnya itu adalah rumah sakit itu adalah ngomong bisnis, cari duit, mungkin cari duit. Tapi di sana kita bisa melakukan subsidi silang. Iya. Kan dibutuhkan juga ya rumah Iya. sakit itu Pak ya. Iya. Itu sih kira-kira yang dua Iya, yang saya pengen mimpi saya Iya, buat iya. diri saya. Soalnya kadang juga kan di suatu momen ya, orang sakit, rumah sakitnya full gitu ya. Kalau Bapak punya sendiri. Kalaupun ada mungkin rumah sakitnya mahal. Atau Ya gimana. sehingga buat Iya, orang tertentu tidak bisa bayar. Iya, Ya, itulah. Ya itu sih kira-kira yang mimpi saya. Yes. Semoga bisa terlaksana. Oke, all the best Pak. Nah Pak, ini saya lihat Bapak sosoknya happy terus nih. Makanya terpancar gitu dari auranya Pak ya. Makanya orang ketemu Bapak berbisnis seneng nih. Itu Pak Rukamto. Boleh sharing nggak Pak? Nih bagaimana nih rahasia suksesnya Pak Rukamto nih? Jadi saya lihat ada beberapa hal di sini. Yang pertama itu adalah tadi to be meaningful. To be meaningful. Jadi ya? jangan Yes. orang cuma kasih kerjaan terus kita tidak berarti buat dia, berarti kita salah. Iya. Kita harus punya posisi. Punya posisi ya Pak. Ya, meskipun kita terima kerja dari owner appreciate sama kita dalam bentuk Iya. apa? Komitmen, Yes. tidak terlalu perhitungan. Nggak terlalu perhitungan. Jadi ya tentu kita akan punya repeat customer. Wah ini nih dalam nih repeat Ya. customer ya. Ya, itu paling penting. Iya. Ya. Iya. Terus yang kedua yang saya lakuin adalah kerja suka pakai hati. Kerja pakai hati. Ya, tidak semua game kita win. Sometimes game kita lose. Tapi begitu pakai hati ya, enjoy the game. Nikmatin. Adalah setiap berkarya itu tentu ada artinya buat orang ya, buat kita hati bangga. Ya, Iya. dua. Yang ketiga yang saya pegang dalam hidup saya ini adalah no cheating. No cheating. Wah. Ya, sehingga Iya. saya banyak bisnis, saya selalu Iya. berpanas sama teman-teman, tapi intinya kalau bisa jujurlah kita sama teman-teman kita, ya. Even kalau perlu ya kita harus ngalah sedikit, tidak apa-apa. Iya. Ngalah sedikit ya, nggak apa-apa, yang penting pertemanan jalan Ya, terus. jalan. Ya, kan? mungkin win-nya bukan sekarang, win-nya kemudian, Iya, yang kita tidak bisa predik. Kayak kadang bisnis barengan juga seru juga Pak ya. Yes. Bisa ketawa-tawa bareng, sambil dapat duit juga, itu ya jadi wah. Keren. Ada lagi Pak? Ya, kalau boleh saya bilang, mungkin ini sedikit agak sedikit tidak terlalu wise,
Ya. Iya. Jadi kalau misalnya pakai bisnis, kalau pakai duit bank, harus dihitung double atau triple risk. Risikonya ya. Iya. Karena bunga ya Pak ya. Karena kadang-kadang begitu kita nggak bisa mengontrol semuanya, nantinya akan menjadi beban buat kita. Jadi bunga bank itu kalau bisa sebagai part pilihan yang paling terakhir, yang tetap kita perlu bank buat standby money. Iya. Cuman Tapi prepare-nya lebih prepare iya, lagi ya Pak ya. tapi itu adalah bagian yang terakhir untuk kita punya kontraktor ya. Iya, iya, Tapi kalau iya. bangun hotel, bangun apa sama juga. Kalau pakai duit bank gede-gede, ya Tetap kan bunganya dan habis lain-lain kok ya. pokoknya. Iya. Karena kita mesti bayar cicilan, bayar bunga, ya itu untuk game. Iya. Jadi begitu kita ringan, harusnya kita survive. Iya. Karena kan nggak bisa ngomong prediksi seperti apa sih zaman-zaman yang ke depan ini. Iya, kadang zamannya nggak pasti, kadang nggak pasti gitu Pak ya. Wow, luar biasa. Pak, oke, itu tadi semua tentang bisnis Bapak. Kalau soal yang di The Live ini nih Pak, mungkin apa sih Pak konsepnya, boleh di-share Pak? Jadi The Live Siapa ini, tahu tonton bisa datang kan? yes, Iya. The Live ini adalah Chinese resto yang alhamdulillah ini halal. Halal. Ya, Wah. dan makanannya Iya. garantit enak. Garanti enak. Ya, Iya. jadi kita ada dimsum, kita ada berbagai macam masakan Chinese Iya. yang halal. Iya. Ya, yang notabene menurut saya tukang makan. Resto ini Iya. menurut saya sih ada kelas dan masakannya enak. Masakannya enak. Iya Pak. Dan nanti di The Live ini kita ada 3 lantai. Lantai dasar kita punya VIP room sama satu area yang sifatnya kopitiam. Lantai utama adalah resto. Restonya. Lantai 3 kita akan bangun satu resto Iya. yang konsepnya lounge. Lounge. Jadi namanya level 3 at The Live. Jadi kita mohon maaf kita jual alkohol dan kita jual Chinese tapas yang halal. Wah, Ya semoga bisa berarti lah buat community di Jakarta. Luar biasa. Ini tengah pandemi, bisnis F&B yang lain lagi pada bingung. Ini malah buka mata. Ini karena kok luar biasa pertemanan, konsep dan juga sebuah terobosan ya Pak ya. Karena ini ada kebutuhan nih, pasti Bapak udah beranalisa. Wah Pak Rukamto, thank you so much sudah berbagi. Sukses buat Pak Rukamto, bisnisnya, kontraktornya, ada hotelnya, trade center dan juga ini The Live ya. All the best Pak. Makasih. Sekali lagi sukses. Thank you. Terima kasih Selamat Pak malam semua. buat waktunya. All the best. Nah teman-teman, demikian kita udah ngobrol-ngobrol bersama pebisnis yang luar biasa di masa pandemi penuh dengan terobosan, dan tadi beberapa rahasia sukses sudah dibagikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.